يعطي السفر مقاصدنا وهو بالجمال وطايا وسعال يا أكرم الخلق مالك الأرض سواك عند أولاد الحديث العميق وليالي رسول الله جاء من المريض وتجلى بالسماء فإن من دونها الدنيا والله ومن عرابك علم الأمر يا نفس لا تغني بالجنة عظما إنما يرضي الرحمن يا رب والأرجل ويا الله العظيم عليك والحساب غير مرتزق
الفاتحة بنية القبول وتمام كل أصول ومأمول، وعلى نية أن الله تعالى يفتح علينا فتوح العارف ويفقهنا في الدين ويرزقنا كمال الإخلاص واليقين إلى أرواح مشايخنا ومعلمنا في الدين ومؤلف هذا الكتاب أن الله تعالى يتغشاهم بالرحمة والمغفرة وينفعنا ببركاتهم وأسرارهم وأنوارهم وعلومهم، وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم بسر الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين. إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. اللهم على سيدنا محمد الفاتح خاتم لما سبق الناصر الحق بالحق هادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله وصحبه حق قدره ومقداره العظيم. اللهم أخرجنا من ظلمات الوهم وأكرمنا بنور الفهم وافتح علينا بمعرفة العلم وحسن أخلاقنا بالحلم وسهل لنا أبواب فضلك وانشر علينا من خزائن رحمتك يا أرحم الراحمين. بالله ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. اللهم أنت ربي لا إله إلا أنت خلقتني وأنا عبدك وأنا على عهدك ووعدك ما استطعت أعوذ بك من شر ما صنعت أبوء لك بنعمتك علي وأبوء بذنبي فاغفر لي فإنه لا يغفر الذنوب إلا أنت. Bacaannya wajibu imsakun. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Fa inna asdaqal hadits kitabullah ta'ala wa khairal hadi hadi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Wa syarrul umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Wa fi sanadil muttasil ila al-imam al-muallif rahimahullahu ta'ala wa adama an-naf'a lana wa bi barakati 'ulumih wa bikum fid darain amin. Qala radhiyallahu anhu. Wa yajibu imsakun 'an muftirin fihi ay ramadhan faqat duna nahwi nazrin wa qada'in in aftara bi ghairi uzrin. Wajib menahan dari orang yang membatalkan puasa di bulan Ramadan saja. Tidak orang yang batalin puasa karena nazar atau bayar qada. In aftara bi ghairi uzrin. Kalau dia berbuka tanpa uzur min maradin
au safarin, baik sakit ataupun safar. Orang yang puasa membatalkan puasanya tanpa uzur, batalnya puasanya. Jadi batalnya puasa tanpa uzur. Artinya bukan karena sakit, bukan karena dalam perjalanan, bukan karena lupa, emang sengaja-ngaja batalin puasa. Seperti dia kata, waduh, gua nggak tahan dah makan, nggak tahan hausnya, nggak tahan hausnya. Dia ngomong nggak tahan hausnya, diminum aja, kan batal tuh. Nah orang yang sudah batal puasanya tetap jangan seenaknya, wajib nahan. Bukan berarti udah buka bebas, dia bebas makan, bukan enggak. Ya. Karena Ramadan memang bulan diharamkannya makan dan minum. Jadi kalau orang sengaja-ngaja batalin puasa bukan berarti dia bebas makan, minum. Bukan. Termasuk pembahasan kita yang kemarin, orang yang bekerja keras, manakala dia tidak sanggup ketika dia puasa, dia nggak sanggup. Karena beratnya pekerjaan dan dia nggak sanggup. Sehingga dia mau tidak mau membatalkan puasanya. Boleh secara hukum. Tapi bukan berarti terus-menerus bebas. Lalu dikit-dikit minum, lalu ngerokok. Bukan begitu. Tetap dia bekerja nggak boleh sembarangan makan minum selagi tidak ada hajat sama sekali. Jadi Ramadan adalah bulan diharamkannya makan. Makanya kalau ada orang di bulan Ramadan sengaja ngasih makan, ngasih minum kepada orang yang memang bukan orang yang punya hak untuk berbuka, itu hukumnya haram. Man a'ana ala ma'siyatin walau bisyatri kalimatin fahuwa syarikun lahu. Siapa orang yang menolong orang berbuat maksiat, berbuat dosa, meskipun dengan satu kata, maka dia sekutu dalam dosanya. Hati-hati, orang dagang, ya, lagi pada dagang bulan Ramadan. Padahal tuh orang muslim, orang sehat, dia beli, nolong dalam kemaksiatan, haram hukumnya, dosa. Ya. Baru makan, tukang apa lagi tuh? Yang makan buka tuh. Ya. Tukang kopi, tuh, ya. Memfasilitasi orang-orang untuk monggo sini. Ya. Mumpung aus di bulan Ramadan. Iya, aus. Ya. Ya. Dimasuk ke situ. Sama aja dia berbuat dosa. Sama aja dia buat dosa. Ya. Sama aja dia melakukan perbuatan dosa. Jadi nggak boleh. Pokoknya Ramadan bulan haram untuk makan dan untuk puasa. Tidak kalau nazar atau kodo. Kalau lagi puasa nazar, puasa kodo, dia batalin. Ya. Nah, itu nggak wajib nahan. Kodok Ramadan, nih kodok Ramadan. Ya, kodok Ramadan, lah niat pada mau jalan-jalan, pada mau ini makan-makan. Lah, perlu mau makan-makan, gue lagi puasa ini nih. Kesempatan ini. Ya batalannya dah. Ya batalan nggak apa-apa. Ya, artinya ketika dia batalin, nggak wajib nahan. Kenapa? Karena bukan bulan Ramadan. Gitu. Ya. Au bighalatin atau karena kesalahan.
Kaman akala dhannan baqa'al laili aw nasiya tabyitan niyati aw aftara yaum asy-syaqi wa bana min ramadana. Tuh, dihormatil waqti. Seperti atau karena kesalahan, bukannya karena salah. Bukannya karena salah, ini lagi bulan Ramadan, bukan karena salah. Dia sangka, dia makan, dia sangka masih malam. Ah, belum subuh nih. Atau dia lupa, belum niat. Atau dia buka di hari Syak dan ternyata Ramadan. Maka wajib menahan. Kenapa? Lihurmatil waktu. Karena menghormati waktu di bulan Ramadan. Hah? Dia kan tidak dibebankan. Kalau orang head orang itu yang nggak dibebankan. Apa? Wajib. Yang lupa niat wajib nahan, nggak boleh makan. Bukan berarti bebas. Sekarang gini, orang yang lupa niat, hukum dasar hukumnya dia wajib puasa. Kan gitu. Orang yang lagi haid dan nifas, dia tidak wajib puasa. Apa ilatnya dia tidak wajib puasa? Orang yang lagi haid, keluar darah, itu membutuhkan tenaga. Dia membutuhkan tenaga dengan kondisi dirinya. Maka dia harus bisa mengkonsumsi sesuatu agar tubuhnya tetap stabil. Makanya tidak dibolehkan puasa. Gitu. Beda sama orang yang biasa-biasa aja. Walaisal mumsiku fi saumin syar'iyyin. Dan bukanlah orang yang menahan itu dianggap puasa yang secara syar'i. Dia nahan bukan dianggap puasa, ya. Cuma nahan doang aja, menghormati bulan Ramadan. Lakinnahu yusabu alaihi, akan tetapi dia ditahan, dikasih pahala. Dia nahannya dapat pahala. Tuh, dikasih persen. Kalau cara kita, dia udah nggak kerja, ditolak, gitu ya. Tapi dia mau kerja juga, ya mau nggak mau di persen juga dah, gitu kan? Kenapa? Bab dia udah bantuin, ini gue upain dah. Gajinya bukan gaji bener, upain aja. Orang yang menahan juga itu dikasih pahala. Kenapa? Bab itu syarat. Syarat menyuruh tidak boleh makan, dia nahan. Walaupun secara zahirnya dia itu tidak puasa. Tapi karena nahannya itu sudah dianggap dia melakukan perintah di dalam agama dan itu berpahala. Pahala. Fayaqsamu bijima'in. Kalau dia berjima, dosa. Dia melakukan jima di bulan Ramadan, dia nggak batal, dia nggak puasa, dia jima bininya, dosa. Karena bagaimanapun juga nggak boleh melakukan sesuatu yang membatalkan puasa di bulan Ramadan, dosa. Tapi wala kafarota, tidak ada kafaratnya. Kalau orang berjima di bulan Ramadan kan karena kifarat.
ya, puasa 2 bulan berturut-turut. Tapi kalau dia dalam keadaan tidak berpuasa, hanya dosa saja, nggak kena kifarat. Wa nudibah imsakun limaridin syufiyah. Namun sunnah menahan orang yang sakit sudah sembuh. Orang lagi sakit sudah sembuh, sunnah. Nah, dia sakit tuh, akhirnya sembuh nih, enakan nih. Kalaupun dia puasa mampu nih. Tapi kan udah nggak mungkin karena siang hari. Nah, itu sunnah nahan. Wa musafirin qadima asna'an nahar. Orang musafir yang datangnya di siang hari. Musafir sampai siang hari. Nah, itu maka dia sunnah nahan. Nggak boleh makan juga. Ya. Muftiran dalam keadaan tidak puasa. Wahaidin tahurat asna'hu. Orang yang haid, yang suci di pertengahan. Orang haid sucinya di siang hari. Sunnah nahan. Pas sudah bersih, ya sunnah nahan. Wa yajibu ala man afsadahu ay sauma ramadhana bijima'in asima bihi li ajli saumi. Wajib atas orang yang telah merusak puasa Ramadan dengan berjima yang menjadi dosa karena puasanya, la bistimna'in wa aklin, dan tidak dengan cara onani dan makan, kafaratun mutakarriratun yatakarrarul ifsadu. Wajib membayar kifarat yang berulang-ulang dengan berulangnya kerusakan. Jadi kalau orang di bulan Ramadan melakukan jima, jima yang dilakukannya itu menjadi dosa. Nah, maka kalau hubungannya dia berjima, wajib membayar kifarat. Wajib bayar kifarat. Memang ada melakukan jima yang dikerjainya itu di bulan Ramadan, tapi nggak berdosa. Ada. Kalau dia jima di bulan Ramadan, dosa. Kalau yang dia berjima di bulan Ramadan yang tidak dosa, bagaimana? Ya. Dia menyangka belum subuh. Belum subuh nih, tancap terus. Tuh, ya. Nah, orang yang melakukan ini itu gak dosa. Kenapa? Beranggapan itu belum subuh. Tuh, ya. Ternyata malah udah siang, udah subuh. Nah, kan batal. La bistimna'in wa uklin. Tidak dengan melakukan onani dan makan. Maka itu tidak batal. Kalau dia onani nggak batal. Ya, kalau dia onani nggak kena kifarat. Karena di zaman Nabi ada orang ngaku datang kepada Nabi, ya Rasul,
halaktu. Kata tuh orang, hancur dah saya Rasul. Hancur ngapa? Binasa dah saya. Binasa kenapa? Ya, Ramadan ini siang-siang saya berhubungan sama istri saya. Gitu. Dah. Nanti kalau gitu ente merdekain budak. Ya, agak punya budak saya. Tuh, ya. Nah, kalau ente nggak punya budak, ente puasa 2 bulan berturut-turut. Gitu ya. Kata tuh sahabat, ya gak sanggup saya kalau puasa 2 bulan berturut-turut. Yang sebulan aja gak sanggup, bagaimana yang 2 bulan ya Rasul? Nah begitu. Ya udah, ente kasih 60 orang miskin makanan tuh. Gak ada ya Rasul, yang paling miskin saya doang. Yang paling miskin saya doang. Rasul duduk. Gak lama Rasul ngambil korma, dah, lu makannya sudah nih. Ya, dia bingung. Ya. Jadi Rasul udah ngasih, suruh sodakahin, gak punya. Rasul kasih, nih buat ente sodakahin. Bicara yang paling miskin saya doang ya Rasul. Ya kalau gitu ya udah dah, makanin diri dah. Tuh ya. Jadi dari sejarahnya dari situ. Rasul akhirnya nyengir tuh. Ya orang ada aja tipenya yang begini, ya. Udah udah enak banget itu. Ya. Udah bulan Ramadan dia berhubungan, harusnya kena denda jadi nggak kena denda. Iya. Habis gimana? Dia ngomong sama Nabi. Nggak sanggup, nggak sanggup, nggak sanggup. Suruh bayar 60 orang miskin, agak punya. Dikasih sama Nabi, bingungnya mau ngasih siapa yang orang paling miskin saya di sini. Ya udah, selamat dah. Jangan ngikutin. Ntar pura-pura gitu. Saya orang miskin, saya nggak sanggup. Nah, itu bayar kifarat tuh. Nah, kifaratnya itu berulang-ulang. Setiap kali melakukan kerusakan. Hari ini dia berbuat jima karena kifarat 2 bulan. Besok ngerjain lagi 2 bulan, 4 bulan. Besoknya lagi 3 hari ngerjain lagi 2 bulan, 6 bulan. Lama-lama setahun. Hah? Malam nggak apa malam. Makan juga nggak apa. Siang. Hah? Kagak, kalau batalin kagak, mendosa doang. Iya. Wa illam yukaffir anis sabiqi, meskipun dia belum membayar kifarat dari yang lalu. Ya. Ma'ahu ay ma'aqara izalika usawmi, disertai kodok puasa. Jadi nambah kodok puasa. Kalau kifaratnya 2 bulan, maka kan puasa kodonya batal. Puasanya kan batal. Berarti nambah 1 kodok. 2 bulan 1 hari. Jadi ma'ahu ay ma'aqara izalika usawmi. Wal kafaratu itqu raqabatin mu'minatin. Kafarat itu memerdekakan budak yang mukmin. Jadi kafaratnya pertama merdekakan budak kalau punya budak. Fasaumu syahraini ma'atatabu'i in ajaza anhu.
Berikutnya puasa 2 bulan berturut-turut kalau nggak mampu. Nggak mampu beli budak, maka dia puasa. Fa'id amu sittina miskinan. Au fakiran in ajaza anis saumi. Liharimin au maradin. Biniyati kafaratin. Kalau nggak mampu puasa, dia memberi 60 orang miskin atau fakir kalau dia lemah puasanya. Karena tuanya atau sakitnya. Dengan niat membayar kifarat. Puasa 2 bulan berturut-turut nggak mampu. Maka memberi 60 orang miskin. Masing-masing 1 liter. Kalau dia nggak mampu puasa, kenapa? Karena sudah tua. Atau karena sakit. Karena sakit. Nah, maka boleh dia memberi 60 orang miskin. Biniyati kafarah. Nanti niatin bayar kifarat. Wa yu'ta likulli wahidin muddun min ghalibil quti. Masing-masing diberikan 1 mud dari makanan pokok. Masing-masing dikasih tuh 1 liter beras. Dikasih. 60 orang miskin. Wala yajuzu sarful kafarati liman talzamu mu'natuhu. Nggak boleh memberikan kifaratnya kepada orang-orang yang ditanggung nafkahnya. Nggak boleh tuh bayar kifarat ngasih orang tuanya, ngasih anaknya, nggak boleh. Harus orang lain. Wa yajibu 'ala man aftara fi ramadhana li 'uzrin la yurja zawaluhu kakibarin wa maradin la yurja bur'uhu muddun. Dan wajib atas orang yang berbuka di bulan Ramadan karena uzur. Ya, dia di bulan Ramadan enggak puasa karena uzur. La yurja zawaluhu yang tidak diharapkan hilangnya keuzuran itu. Seperti karena sudah tua dan sakit yang tidak mungkin sembuh, maka membayar fidyah, mud. Ya. Bil likulli yaumin setiap hari. In kana musiran hina izin kalau dia orang mampu. Bila qada'in tanpa perlu membayar qada. Ya. Jadi kalau orang sudah tua, sakit yang nggak mungkin sembuh, maka nggak perlu lagi puasa. Bayar fidyah aja 1 liter. 1 liter. Ya. Orang kalau sudah tua. Orang tua juga macam-macam. Ya. Dikibarin orang yang karena sudah tua, orang yang kalau karena sudah tuanya ini nggak sanggup puasa. Ya, nggak sanggup puasa. Bawaannya mau nyiplak terus. Ya. Bawaannya mau makan terus. Ya, udah dibilang, "Pak, jangan makan ya." Iya, dia makan juga. Tuh, karena tuanya udah pikun. Ya. Nah, itu udah bayar muteh dah. Cuma dah. Aki-aki begini mah, bilang jangan puasa, tetap makan juga. Kan nyambung omongan. Ya udah dah. Berarti anaknya ngurusin tuh bayar fidyahnya. Atau dia sakit yang nggak mungkin sembuh deh. Sakit stroke. Ya, itu udah nggak mungkin sembuh. Ya susah lah. Nah yang begitu boleh bayar mut. Bila qada'in nggak perlu pakai kodok lagi dah. Ya nggak perlu pakai kodok. Wa in qadara alaihi ba'du, meskipun setelahnya itu dia mampu. Karena memang kondisinya dia sudah seperti itu karena tua dan sakitnya, maka nggak perlu bayar kodok. Li'annahu ghairu mukhatabin bisawmi. Karena dia itu tidak dikhitab untuk berpuasa. Karena orang karena sudah tuanya dan sakit yang tidak mungkin sembuh, dia tidak dikhitab, nggak diperintah untuk berpuasa. Maka udah nggak perlu bayar kodok, cukup bayar fidyah saja. Fal fidyatu fi haqqihi wajibatun ibtidaan la badalan. Maka membayar fidyah pada haknya wajib ibtidaan. Wajib ya dalam hukum yang di awal.
Jadi hukum yang pertama kali, hukum baru. La badalan, bukan karena pengganti. Ya. Jadi membayar fidyah ketika puasa, ya, itu bukan penggantian, tapi hukum terbaru bagi orang yang kondisinya sudah tidak mampu berpuasa karena saking tuanya dan karena sakit yang tidak mungkin sembuh. Maka bayar fidyahnya wajib, wajibnya ibtidaan, dihukum awal lagi. Bukan pengganti dari yang lain, bukan. Apanya? Oh, kalau sholat lain lagi. Kalau sholat mah nggak ada istilah nggak mampu. Ya, ini masalah puasa. Jadi kalau sholat tetap kan sholat bisa dilakukan sambil tiduran. Kalau puasa kan emang dia nahan dari pagi sampai sore. Ya, kalau sholat tetap. Jadi kalau kalau puasa masih ada dispensasi. Tapi kalau sholat udah nggak ada dispensasi. Wajib dia sholat. Biar kata dia lagi sakit. Tuh ya. Biar kata dia lagi sakit. Wajib sholat. Dia udah nggak bisa bangun. Wajib sholat. Dia udah nggak bisa bangun. Wajib sholat. Tuh ya. Nggak bisa duduk. Tuh ya. Iya. Rebahan doang. Iya. Wajib sholat. Yang cuman rebahan doang. Nggak bisa ngapain. Tetap sholat wajib. Nggak boleh ditinggalin. Apalagi yang sehat. Tuh. Yang sehat, udah masuk waktu maghrib, dengar azan, masih deket, kagak sholat-sholat juga, nah kan kebangetan. Tuh. Yang sehat, yang sakit tadi yang rebaan, masih disuruh sholat. Gitu. Bagaimana yang sehat? Hah? Kenapa itu? Ya berdosa. Orang udah sepuh, ya tetap selagi akalnya masih ada, wajib sholat. Jadi kalau sudah nggak berakal, tuh. Ditanya masih nyambung, ya, ditanya masih nyambung, Pak makan, ada makan, gitu. Nyambung tuh. Ya. Pak duit nyimpen di mana? Nyambung kalau ngomongin duit. Nah, itu namanya masih nyambung. Ditawarin Mbak mau kawin lagi. Mau, itu ya. Itu masih nyambung namanya. Tapi udah diem aja. Nah, itu wajib sholat. Biar kata gitu juga. Jadi sholat tidak ada, nggak ada keringanan, nggak ada keringanan untuk ditinggalin sholat. Tetap. Jadi kalau dia udah nggak nyambung, diajak ngomong diem aja. Nah udah dah, diajak ngomong diem aja, diem aja. Nah udah, itu keluarga hanya ngingetin doang. Pak, sholat, syukur-syukur dia ingat. Orang yang lagi udah diem aja, diem aja. Melek sih, begitu diem aja. Sadar, napas. Kalau akalnya masih nyambung, maka dia harus berusaha sendiri. Keluarga hanya ngingetin doang. Udah waktu sholat, sholat ya. Udah. Biarin nggak pakai wudhu. Udah, jalan isyarat aja. Gitu. Masih disuruh sholat juga yang ya. Wa yajibul muddu ma'al qada'i ala hamilin wa murdi'in aftarata lil khawfi 'alal waladi. Wajib membayar mud disertai qada orang yang hamil dan yang menyusui yang berbukanya karena anaknya. Orang lagi nyusuin, orang lagi hamil, buka puasa, nggak kuat karena sayang sama anaknya, maka wajib bayar qada, wajib bayar fidyah. Wajib bayar fidyah 1 liter. Oh, ya. Tapi kalau dia buka puasanya bukan karena anak, karena dirinya, cukup bayar kodok doang. Nggak bayar fidyah. Jadi kalau bayar fidyah karena anaknya. Tsumma qala wa yajibu 'ala mu'akhirin.
La haula wala la haula wala quwwata. La ilaha. Kamu bacaan sekarang. Hah? Waradi. Bismillahirrahmanirrahim. Waradi anillahi waradi biqada'ihi. Orang yang reda atas kepada Allah, maka dia ridho dengan ketentuannya. Jadi kalau kita ridho Allah sebagai Tuhan kita, maka kita pun harus ridho apa yang telah ditentukannya. Mengakui Allah sebagai Tuhan berarti harus siap, ya, ridho atas apa yang telah diputuskannya. Tuh, ya, harus ridho apapun yang sudah ditetapkannya, harus siap. Ya. Jadi nggak ada istilah ridho tapi ketentuannya nggak suka, nggak ridho, itu nggak bisa. Nah, itu sudah satu paket. Ya. Sama kayak kita sudah dikasih anak, anak kita begitu diterima. Memang sudah dikasih anak, anaknya jadi begini, baik tingkah lakunya ataupun fisiknya, ya terima. Namanya kita sudah ridho dia sebagai anak kita ridho dengan apapun yang dilakukan oleh anak kita. Ridho kepada Allah, maka apa yang menjadi ketentuan dan keputusan Allah harus siap. Mau enak enggak harus siap terima. Famahma qada alaihi subhanahu bima yukhalifu hawahu wa bima la tashtahihi nafsuhu min musibatin fi nafsin aw malin aw baliyatin aw syiddatin aw faqatin fa'alai an yardha bizalika wa yatiba nafsan. Manakala Allah Subhanahu wa taala telah menentukan kepadanya bima yukhalifu hawahu, ketentuannya berupa sesuatu yang tidak sesuai dengan keinginannya. Wa bima la tashhihi nafsuhu, dan ketentuannya tidak diinginkan oleh nafsunya. Min musibatin, berupa apa? Musibah. Fi nafsin, musibah dari dirinya, au malin, atau musibah dari hartanya, au baliyatin, atau dapat bala, au syiddatin, atau kesulitan, au faqatin, atau penderitaan, kemiskinan. Fa'alai an yardha bizalika, maka dia wajib ridho, wa yatiba nafsan, dan dirinya harus bersikap menerima. Wala yaskhatu qada Allahi, jangan marah dengan ketentuan Allah.
Jadi apapun yang terjadi pada diri kita musibah, kita nggak ingin itu musibah. Ya, sakit, harta hilang, tuh ya, penderitaan, miskin, susah hidupnya. Nah itu udah menjadi ketentuan Allah. Maka apa-apa yang sudah menjadi ketentuan Allah, ya kita harus ridho. Ya, ridho dan terima dengan lapang dada. Ya, mau enak mau enggak, udah terima. Ya udah, memang Allah tentukan saya seperti ini, hidup saya, ya memang begitu tuh. Ada orang macam-macam. Padahal mah kerjanya bareng. Giliran dapat duitnya beda, lebanyakan dia. Daftar mah bareng-bareng. Dia daftar bareng-bareng. Lah hidupnya makmuran dia. Kenapa? Emang udah Allah tentuin hidupmu jauh lebih nikmat dari dia. Padahal kerjanya bareng. Sama ngajinya ya bareng juga, sama-sama. Lah pahamnya, cepetan dia kok dia udah cepet banget ya. Ngajinya bareng. Tapi dapatnya lebanyakan dia. Emang Allah udah tentuin bagiannya masing-masing. Tuh, ya. Jadi apapun dah yang pahit harus siap. Itu sudah menjadi keputusan dan ketentuan Allah Ta'ala. Karena Allah punya hak fa'alul lima yurid. Allah yang melakukan apa yang Allah kehendaki. Udah, emang Allah yang punya kehendak, dia berhak melakukan apapun kepada kita. Ya. Mau bagaimanapun itu. Kita sudah berusaha berobat ke sana ke sini, tapi nggak sembuh-sembuh juga. Malah berujung kematian. Siap terima. Tuh ya. Karena orang yang tidak ridho, maka dia sama aja tidak terima dengan Allah. Dia nggak ridho sama ketentuan Allah, sama saja dia tidak ridho Allah sebagai Tuhannya. Kalau dia sudah tidak ridho Allah sebagai Tuhannya, nah udah. Malam yashkur li ni'mahi, walam yarda li qada'i, walam yasbir ala bala'i, falyatlub rabban siwaya wal yakhrub min baini sama'i wal yatruk rabban siwaya. Ya, dia enggak syukur dengan nikmatku. Dia enggak ridho dengan ketentuanku. Dia enggak sabar atas balaku. Siap-siap ya kau keluar dari kolong langitku. Min tahti sama'i wal yatruk rabban siwaya, dan siap-siap cari Tuhan selain aku. Enggak terima ketentuan Allah, maka silakan cari Tuhan yang lain. Jangan syaratnya jangan tinggal di bumi ini. Ya. Karena bumi ini milik Allah. Bumi milik Allah. Ya, lahu ma fis samawati wa ma tahta tsara. Ya. Allah lah yang memiliki langit dan bumi, wa ma tahta tsara, dan apa yang ada di bawahnya. Kalau sudah milik Allah, ya udah. Kita harus siap. Mau enak mau kagak, ya harus siap. Kalau coba-coba menentang, silakan keluar. Begitu. Ya. Wala yaskhatu qada Allah, jangan marah dengan ketentuan Allah. Wala yajza'u, jangan berkeluh kesah. Wala yatabarram, dan jangan merasa jenuh. Fa innallaha ta'ala lahu an yaf'ala fi mulkihi ma yasha'. Allah punya hak melakukan apapun di dalam kerajaannya yang ia mau. Allah punya hak. Walaysa lahu fi sultani munazi'un wala mu'aridun. Dan dia tidak punya hak, enggak punya kekuasaan untuk menentang dan berpaling.
Kita nggak bisa menentang ketentuan Allah. Nggak bisa kita berpaling. Dia harus sudah siap. Ibaratnya orang kalau berenang. Berenang kan yang enak ngikutin arus, kagak capek. Air ngalir kemana kita ikutin aja. Sono ke sini. Kan kagak capek. Coba-coba dah arus kencang. Kita lawan arus tuh. Ya, nah kagak nyampe-nyampe. Kita biar kencang bagaimana ya? Nah, kagak nyampe-nyampe. Arus deras. Itu yang ada capek. Malah bisa jadi binasa. Oh, bisa jadi binasa. Sama hidup kita sudah Allah ciptakan, Allah yang ngatur. Udah, jangan pakai ngelawan aturan Allah. Kalau kita menentang aturan Allah, ya udah. Gitu, ya. Jadi pahit kita terima, manis kita syukurin. Gitu dong tuh prinsipnya. Orang mukmin gitu tuh. Prinsipnya orang mukmin kan gitu tuh. Ya. Dalam hidup itu cuma 3 masalahnya. Enak, tuh ya. Enak, susah, tuh ya. Tuh ya. Enak sama susah. Nah, sikapnya ke bagaimana? Ya, kalau enak dia syukurin, ya. Kalau enak dia syukurin. Kalau susah dia sabarin, tuh ya. Nah, dikuatin, terima apa yang menjadi satu ketentuan. Itu tuh prinsip orang mukmin gitu udah. Bersyukur atas nikmatnya, ya, ridho atas ketentuannya, terus sabar ketika dicobanya. Oh, udah. Itu doang orang mukmin. Kita kalau lagi dicoba, itu jangan dipikir bahwa kita itu lagi dibenci, enggak. Iza ahabballahu 'abdan ibtalahu. Tanda Allah lagi cinta sama kita. Allah lagi cinta sama kita. Justru kalau kita nggak diuji, nggak dicoba, itu yang jadi pertanyaan. Allah, jangan Allah nggak sayang, nggak cinta nih. Kok saya nggak dapat ujian apa-apa? Nah, itu. Tapi kalau kita dapat ujian, tandanya kita lagi dicintai Allah. Tapi syaratnya kita benar-benar ibadah. Kalau kita ibadah kagak apa kagak, jangan bilang ujian. Ya, jangan bilang ujian. Itu diingetin ente biar sadar. Ya. Jadi harus ngaca. Ya. Ini saya orang yang layak saya orang yang layak dicoba, diuji, atau orang yang layak dikenain kesengsaraan, azab. Tuh, ya. Jadi ngaca. Ngaca masing-masing udah, nggak usah pakai bikin urusan orang. Mikirin ya Allah, tuh ya, lagi diuji ini. Wal yahzaril abdu inda zalika min law walam walima wa kaifa. Jauhinlah dari kata-kata lau, lima, wa kaifa. Jauhin kata-kata jikalau. Ya, kenapa? Bagaimana? Tuh. Ya. Jauhin tuh kata-kata itu. Coba kalau tuh ya. Aduh, saya ketabrak. Coba kalau saya kagak lewat sini, mas saya kagak ketabrak kali. Itu hindarin tuh. Aduh, saya nyesel ya saya lewat sini. Coba kalau saya nggak lewat sini, saya mah kagak ketabrak. Ini karena saya lewat sini. Enggak usah begitu. Hindarin kata-kata kalau. Iya. Hindari kata-kata kalau. Seandainya kalau saya begini nih, saya nggak mau jadi kebelangsak begini nih. Kalau saya, kan kita sekolah bareng, kan kerja bareng dari kecil. Ngapa jadi hidup aneh ngeblangsak begitu? Coba kalau tadi aneh ikutin ente jalannya ke sono. Aneh nggak susah kayak gini. Jangan. Emang Allah tentuin hidup ente begitu. Tuh ya. Emang Allah tentuin hidup ente terima aja udah. Gitu ya. Apakah kita nggak boleh ikhtiar?
Jadi qada itu adalah menerima, ridho itu adalah upaya bagaimana kita ini menyadari. Ya. Jadi yang namanya qada itu setelah kita ada ikhtiar. Ya. Ikhtiar perlu, jangan putus asa. Ya, ikhtiar perlu. La taqnatu min rahmatillah. Ya. Qul ya ibadiyalladzina asrafu ala anfusihim la taqnatu min rahmatillah. Jangan putus asa, optimis, terus ikhtiar, usaha lakukan. Tapi juga kalau sudah ditentukan kita tidak mendapatkan apa-apa, nah terima. Nah, gitu. Jadi bukan berarti terima terus dalam keadaan susah, nggak boleh ikhtiar. Justru itu kita sudah ikhtiar. Ketika kita sudah ikhtiar, nggak dapat ya terima. Gitu ya. Wal ya'lam anna Allah Ta'ala hakimun 'adilun fi jami' af'ali wa aqdiyatihi. Ketahuilah bahwasanya Allah Ta'ala maha bijaksana, maha adil dalam segala perbuatan dan ketentuannya. Allah sudah maha adil. Allah sudah maha bijak. Apapun yang Allah perbuat, apapun yang Allah tentukan, itu sudah menjadi adil buat kita. Jangan kita beranggap berandai-andai Allah nggak adil. Adil. Karena Allah yang lebih tahu daripada kita. Gitu, ya. Kenapa kok saya jadi begini? Kita nggak tahu. Tuh ya. Kadang kan orang suka protes. Ya, begitu. Ketika kan dialog Jenuddin nggak pernah tuh lihat labu gede banget. Ya Allah, Allah nggak adil. Pohonnya kecil, ya. Pohonnya kecil, pendek, buahnya gede. Allah nggak adil nih. Kan gitu. Giliran lihat pohon gede, buahnya kecil banget. Buah rengas pohonnya kecil banget. Coba pikirin, kalau buahnya gede, pohonnya gede, gimana kalau ketiban? Tuh ya. Buahnya gede, pohonnya gede. Kalau ketiban, lumayan. Tapi buah labu, pohonnya kecil, tuh ya. Jangan dibilang nggak adil. Semua itu di balik itu banyak hikmah-hikmah yang kita nggak sadar, nggak tahu. Jadi nggak usah eh, memprotes apa yang sudah Allah lakukan. Allah lebih tahu daripada kita. Ya, Allah lebih tahu daripada kita. Kalaupun kita sudah berusaha tapi kok belum berubah-berubah juga, ya sabar. Ya, atau mungkin ada yang kurang, yang belum diselesaikan. Kalau usaha kita susah terus. Ya, saya sudah berusaha, saya sudah berdoa. Ya, tapi kok kenapa kehidupan saya masih susah terus? Ya, yang salah itu bukan Allahnya, kitanya. Ya, Islam, Quran sudah ngajarin. Gitu. Quran udah ngajarin pasti di dunia ente bakal senang. Akhirat ente bakal senang kalau ngikutin arahan Quran. Kan gitu. Ya. Man amila salihan min zakarin aw unsa wa huwa mu'min falanuhyiyannahu hayatan thayyibah. Bakal dikasih kehidupan yang bahagia kalau beramal soleh, kalau beriman. Itu. Tapi saya sudah beramal soleh, saya sudah beramal, saya sudah ngasih sedekah. Itu saya sudah sholat. 4 ini ente sudah melakukan belum amal soleh ente? Yang pertama ente awali dengan nutut ilmu. Ente beramal soleh sudah punya ilmu belum? Kedua, ente beramal soleh punya niatnya apa? Yang ketiga, ente kalau beramal soleh sudah sabar belum kalau diuji? Yang keempat, kalau ente beramal soleh sudah ikhlas atau belum? Nah itu pikirkan lagi. Jadi ketika kita sudah berusaha tapi kok hidupnya masih begini juga, ya berarti koreksi diri. Nah, ada masalah nih, bagaimana nih? Tuh, ya. Nah, itu maqala wa annahu la yaqdi li 'abdihi al-mu'min bisyai'in. Wallahu a'lam bissawab.
Ya, hadirin jamaah seperti biasa malam ini ada tahlil ya, di rumah almarhum Ibu Rodiah. Tahlil di rumah almarhum Ibu Rodiah pada sholat Isya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu wa lakal syukru kama yanbaghi li jalali wajhika wa li 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una wa 'allimna ma jahilna wa zakkirna ma nasina wa zidna 'ilman nafi'a walhamdulillah ala kulli hal. Wa na'udzu bika min ahwali an-nar bi rahmatika ya arhamar rahimin ya arhamar rahimin. Wassallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wasallam. Alhamdulillah.